Shalom sahabat STMJ, saya Robertus Harseno dari Paroki Kristus Raja, Purwokerto. Bacaan kedua pada hari ini, Minggu 21 Januari 2024, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 7 ayat 29-31, mengatakan, dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Dikatakan waktunya singkat, sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Baik bacaan pertama, kedua, dan Injil hari ini, semuanya berbicara tentang pertobatan dan perubahan dari manusia yang lama ke manusia yang baru, yang lebih baik. Dan perubahan ini adalah suatu proses yang panjang. Mudah sekali kita mengatakan bahwa kita sudah berubah. Padahal kata perubahan dan berubah ini mengandung makna yang begitu dalam dan sulit. Tidak mudah. Kita baru berubah sedikit, katakan 5%, tetapi kita mengatakan bahwa kita sudah berubah. Padahal pengertian berubah adalah perubahan total, 100%. Dan dari 5% ke 100% adalah sebuah proses yang sangat panjang. Jadi belum betul-betul berubah. Kita berubah dari dosa, dari kelekatan duniawi, dan dari tujuan hidup yang keliru ke arah hidup yang baru. Sahabat-sahabat STMJ, saya mau sharing mengenai bacaan hari ini. Betapa sangat tidak mudah, butuh perjuangan. Butuh banyak penyangkalan diri, memanggul salib dan menderita. Tetapi inilah jalan dan syarat mengikuti Yesus. Saya dulu sangat ambisius, duniawi, ingin kaya, ingin sukses, ingin diakui sebagai orang berhasil dalam berbisnis, dalam hidup. Tetapi Allah yang Maha Kasih memproses saya untuk berubah melalui banyak masalah, tantangan, dan kesulitan hidup, dan dalam berbisnis, dalam berkeluarga, dan dalam berrelasi dengan pasangan hidup saya. Melalui banyak masalah, penyangkalan diri, dan penderitaan ini, akhirnya saya dimampukan untuk bersyukur. Melalui masalah dan penderitaan ini, saya menjadi lebih lepas dari kelekatan duniawi, ke tujuan hidup yang lebih baik dan benar, dan lebih mencari Allah, dan keselamatan kekal. Saya belajar untuk hidup dengan lebih rendah hati, baik rendah hati pada sesama manusia, juga rendah hati pada Allah. Rendah hati pada Allah, saya belajar untuk mengakui bahwa semuanya adalah dari Allah, dan semuanya milik Allah. Bahwa saya tidak ada apa-apanya, kosong, tanpa Allah. Bahwa Allah yang sebenarnya dan semestinya menjadi tujuan utama dari hidup ini, dan lain-lain hanyalah sebagai sarana dan bonus dalam perjalanan menuju Allah. Ayat 31 dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya, supaya kita boleh menggunakan barang-barang duniawi, tetapi tanpa kelekatan terhadap barang-barang ini. Saya menghadapi masalah, problem terhadap usaha saya, situasi ekonomi yang sedang melambat, mungkin malah resesi, order turun, tetapi biaya operasional dan biaya hidup keluarga jalan terus. Dan saya merasa khawatir, cemas akan hal-hal yang akan terjadi terhadap usaha saya. Saya berpikir dan berskenario hal-hal yang mungkin terjadi.
Ini membuat saya tambah tegang dan khawatir akan apa yang mungkin terjadi. Padahal kemungkinan ini belum tentu terjadi. Kemudian dalam pergumulan ini akhirnya saya bawa dalam doa. Saya bercerita pada Allah tentang masalah saya ini, kemudian saya belajar untuk mempercayai Allah dalam hal kebaikan, kasih, dan kuasa Allah. Serta menyerahkan semua masalah saya pada Allah. Juga mengakui pada Allah bahwa usaha saya, keluarga saya, bahkan nyawa, dan kehidupan saya, semuanya adalah milik Allah, bukan milik saya. Karena semuanya adalah milik Allah, maka Allah pasti berikan yang terbaik pada miliknya, dan terjadilah pada kehendak Allah. Setelah doa dan pengakuan ini, saya merasakan kelegaan, kedamaian yang besar dalam hati saya. Dan ternyata apa yang kemudian terjadi? Hal-hal yang baik yang terjadi pada semuanya. Seandainya ada hal yang kurang baik terjadi pada saat itu, tetapi seiring waktu, saya melihat bahwa apa yang terjadi, dan ada yang tidak sesuai dengan harapan dan doa saya, tetapi ternyata inilah yang terbaik yang saya sadari kemudian hari. Saya belajar dan menyadari bahwa semakin kita ada kelepasan dari macam-macam ikatan duniawi, semakin kita mengosongkan diri, maka Allah semakin bebas untuk menguasai, memiliki, dan berkarya sepenuhnya dalam diri saya, dalam hidup saya, yang pasti akan semakin baik dalam banyak hal. Melalui firman ini, saya diingatkan bahwa ini suatu keadaan yang harus dihadapi dan dilewati. Suatu pertobatan untuk semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Dan saya sudah melaluinya bersama Tuhan. Saya semakin hidup berjalan bersama Tuhan. Semoga melalui firman Tuhan ini, saya semakin diteguhkan untuk terus berubah, mengikuti rencana Tuhan buat saya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.